Hello everyone. Dunia tahu bahwa Amerika Serikat dikenal hebat dengan kekuatan militernya. Angkatan Laut Amerika telah memulai serentetan uji coba terhadap kapal induk terbaru dan paling canggih miliknya dengan ledakan di laut. Ledakan dahsyat di lautan itu dilakukan untuk menentukan apakah kapal induk terbaru siap untuk berperang. Tak tanggung-tanggung, bahkan biaya pembuatan kapal induk tersebut mencapai 13 miliar dolar atau setara hampir 200 triliun rupiah, guys. Penasaran seperti apa? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Nimitz Class Carrier. Kelas Nimitz adalah kelas 10 kapal induk bertenaga nuklir yang beroperasi dengan Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal utama kelas ini dinamai berdasarkan Komandan Armada Pasifik Amerika Serikat Perang Dunia Kedua, Laksamana Chester W. Nimitz. Dengan panjang keseluruhan 333 meter dan perpindahan muatan penuh lebih dari 100.000 ton, kapal kelas Nimitz merupakan kapal perang terbesar yang dibangun dan beroperasi hingga USS Gerald Airport masuk dalam armada. Kapal induk ini menggunakan 2 reaktor air A4W yang mampu menggerakkan 4 poros baling-baling dan dapat menghasilkan kecepatan maksimum 30 knot atau 56 km per jam dan daya maksimum sekitar 260.000 horsepower. Sebagai hasil dari tenaga nuklir, kapal-kapal Nimitz yang diberi nama berurutan antara CVN-68 dan CVN-77 mampu beroperasi selama lebih dari 20 tahun tanpa pengisian bahan bakar dan diperkirakan memiliki masa pakai lebih dari 50 tahun. USS Nimitz, kapal utama kelas ini ditugaskan pada 3 Mei 1975 dan USS George H.W. Bush, kapal ke-10 dan terakhir dari kelas tersebut ditugaskan pada 10 Januari 2009. Sejak tahun 1970-an, kapal induk kelas Nimitz telah berpartisipasi dalam banyak konflik dan operasi di seluruh dunia, termasuk operasi Cakar Elang di Iran, Perang Teluk, dan baru-baru ini di Irak dan Afghanistan. Kapal induk ini terdiri dari sekitar 64 pesawat yang biasanya dikerahkan di atas kapal. Pesawat tempur sayap udara utamanya adalah FA-18E dan FA-18F Super Hornet. Selain pesawat, kapal induk ini juga membawa persenjataan pertahanan jarak pendek untuk perang anti pesawat dan pertahanan rudal anti kapal. Biaya per unit kapal induk kelas ini sekitar 11 miliar dolar atau setara 166 triliun rupiah. John F. Kennedy. Jika Gerald R. Ford pertama kali diluncurkan secara resmi pada tahun 2013, kapal induk John F. Kennedy yang merupakan kelas kedua dari Ford ini diluncurkan pada tahun 2019. Departemen Pertahanan mengumumkan bahwa kapal ini dinamai dengan John F. Kennedy, Presiden ke-35 Amerika Serikat yang bertugas di Angkatan Laut selama Perang Dunia Kedua. John F. Kennedy sendiri menggantikan USS John F. Kennedy, kapal induk tipe keluaran pertama yang aktif dari tahun 1968 hingga 2007. Kennedy juga dijadwalkan untuk menggantikan USS Nimitz saat dinonaktifkan nanti dan telah dilengkapi dengan peluru kendali anti pesawat rudal yang disebut RIM-162 ISSM serta persenjataan terapung. John F. Kennedy bersama dengan sayap udara yang diluncurkan dan aset kelompok serang lainnya akan memberikan kemampuan pencegahan, kontrol laut, proyeksi kekuatan, keamanan maritim, dan bantuan kemanusiaan. Selain itu, kelas ini juga menggabungkan lebih dari 23 teknologi baru yang terdiri dari kemajuan dramatis dalam propulsi, pembangkit listrik, penanganan persenjataan, dan sistem peluncuran pesawat.
Memiliki panjang 337 meter dan berat 100.000 ton, Kennedy tipe CVN-79 menjadi platform tempur paling gesit dan mematikan di dunia. USS Gerald Ford. Militer Amerika Serikat saat ini sedang menguji kapal induk terbaru dan termahalnya, USS Gerald R. Ford, yang dibangun dengan biaya fantastis yaitu 13 miliar dolar atau setara 200 triliun rupiah. Ya, kalian tidak salah dengar kok guys. Memiliki panjang sekitar 337 meter dan lebar dek 78 meter, serta memiliki bobot dengan muatan penuh hingga 100.000 ton. Kapal ini merupakan kapal induk terbesar dan tercanggih di dunia yang menampilkan sejumlah teknologi dan kemampuan baru. Bahkan kelas Gerald R. Ford dapat membawa lebih dari 75 pesawat dan 4.500 awak di dalamnya, termasuk F-35 Joint Strike Fighter sebagai salah satu jet tempur tercanggih di dunia. Salah satu fitur menonjol dari kapal induk baru ini adalah sistem peluncuran elektromagnetiknya sebagai pengganti dari sistem Ketobar yang bertenaga uap yang digunakan pada kapal induk keluaran lama. Sistem baru ini jauh lebih efisien dan dapat meluncurkan pesawat menjadi lebih cepat dan konsisten sehingga meningkatkan efektivitas tempur kapal induk secara keseluruhan. USS Gerald R. Ford juga dilengkapi dengan sistem senjata canggih, termasuk kemampuan untuk meluncurkan dan mengendalikan kendaraan udara tak berawak dari deknya. Kemampuan ini memungkinkan kapal induk untuk terlibat dalam misi pengawasan dan pengintaian jarak jauh atau bahkan menyerang target dari jarak jauh. Selain itu, kapal juga dilengkapi dengan teknologi komunikasi dan navigasi terbaru, termasuk sistem radar baru dan jaringan terintegrasi canggih yang memungkinkan komunikasi waktu nyata antara semua sistem dan personel kapal. HMS Queen Elizabeth. Setelah membahas kapal induk terbesar dan tercanggih di dunia milik Amerika Serikat, nah sekarang waktunya kita akan membahas kapal induk tercanggih dari Angkatan Laut Inggris. Ya, kapal induk HMS Queen Elizabeth. HMS Queen Elizabeth adalah kapal gabungan terbesar dan terkuat yang pernah dibangun untuk Royal Navy. Pada tahun 2021, kapal induk ini memimpin Carrier Strike Group Inggris sebagai pengerahan operasional pertamanya. Kapal induk juga telah dikerahkan di sekitar Inggris dan menjadi tuan rumah sejumlah acara olahraga militer sebelum menuju ke Amerika Serikat untuk mengganti kapal saudaranya yang rusak, HMS Prince of Wales, pada tahun 2019. Proyek kedua kapal induk tersebut menelan biaya lebih dari 6 miliar dolar atau setara 100 triliun rupiah. Berbobot 65.000 ton dan memiliki kecepatan tertinggi 25 knot atau 46 km per jam, HMS Queen Elizabeth dapat membawa hingga 72 pesawat dengan kapasitas maksimum 36 jet tempur F-35B. Dek penerbangannya sendiri memiliki panjang 280 meter dan lebar 70 meter yang setara dengan ukuran 3 lapangan sepak bola. Nah, itulah dia video kita kali ini guys. Gimana nih menurut pendapat kalian? Menarik bukan?